Sahabat Ragi Channel, saya sekarang berada di kota kecamatan Pusat Damai. Pastor Fritz Buttmeiger pada tahun 1970-an kami mengenal kota ini dengan nama Bodok, dan itu terkenal sampai ke pedalaman karena disinilah ada SD, SMP yang menjadi juga tujuan banyak orang dari pedalaman untuk sekolah. Kemudian ada susteran yang membuka sekolah kepandaian putri. Tetapi kemudian nama Bodok hampir tidak kami dengar lagi. Kemudian menjelma menjadi kota Pusat Damai. Bagaimana ceritanya itu? Boleh terangkan, Pastor? Ya, betul, Pastor Damian. Betul bahwa sekarang biasanya nama Pusat Damai dipakai. Namun di kalangan para pedagang masih nama Bodok dipergunakan. Sebenarnya ada latar belakang historis. Ya, tahun 1950-an bagian di sini, bagian paroki ini, wilayah paroki masih dilayani dari paroki Sanggau waktu itu. Dan para pastor datang dari Sanggau dan melayani umat. Tetapi sebentar, dari Sanggau ke sini berapa kilometer? 25 km dari Sanggau ke sini, ya, tidak terlalu jauh. Ya. Waktu itu ada dua pastor, seorang bernama Pastor Frido, orang Belanda, Kapusin, dan juga Pastor Kai, juga Kapusin dan juga orang Belanda. Pastor Kai terutama melayani bagian utara dari sini, suku yang sebelah sana. Dan Pastor Frido perhatikan bagian selatan, di mana suku lain, yaitu suku Pandu. Jadi dua suku itu sebenarnya sama-sama Dayak, tapi sub-suku beda. Ya, sebagai sub-suku mereka berbeda. Dan ya, seperti waktu itu mereka ada saling mencari kepala. Itulah. Ya, waktu itu umat makin bertambah. Ya, Pastor Kai di Kampung Bansu sekitar 5-10 kilo dari sini. Pastor Frido di Kampung Prontas juga sekitar 10 km dari sini. Waktu itu umat makin banyak di daerah ini. Memang tanah subur untuk evangelisasi, untuk misi. Ingat juga bahwa gereja tidak hanya berkhotbah dan berdoa, tetapi juga memperhatikan pendidikan dengan mendirikan sekolah. Dan waktu itu sudah ada sekolah di Kampung Bansu, didirikan oleh misi. Dan juga di tempat lain sudah dimulai mendirikan sekolah-sekolah SD, subsidi waktu itu dikatakan. Tahun 1955 atau sedikit sebelumnya sudah direncanakan, Kuskupan waktu itu termasuk Kuskupan Pontianak ingin mendirikan satu paroki di daerah ini. Dan waktu itu dipilih Binjai. Itu dusun yang beberapa kilo dari sini ke arah Sosok. Mengapa Binjai dipilih? Karena di Binjai ada sungai besar. Dan waktu itu belum ada jalan-jalan seperti sekarang. Jadi untuk transportasi, ya, sungai. Pakai sungai, itulah. Tetapi rencana untuk mendirikan paroki di sana gagal karena saudara dukun ada keberatan. Karena dia bilang kalau orang Nasrani masuk pasti kepercayaan yang lama terancam atau hilang. Itu dia. Sehingga tidak bisa mendirikan paroki di Binjai waktu itu. Akhirnya dua pastor di daerah ini, Pastor Kai dan Pastor Frido, mereka bergabung. Mereka bilang, ayo kita mau mendirikan paroki di daerah ini, di mana umat sudah banyak,
dan masyarakat sangat positif terhadap gereja Katolik. Ya. Dan mereka meyakinkan dua suku di utara, suku di selatan, untuk bersama memberi tanah lokasi untuk paroki baru. Dan di tempat ini, di sini, mereka sediakan tanah dari kedua-duanya suku. Dan ya, sekitar 10 hektar. Jadi lokasi gereja ini dengan segala sekolah itu dapat hibah baik dari suku Pandu maupun suku dari utara. Ya. dari utara ya. Ya. Jadi boleh katakan gereja ini menjadi titik nol atau titik perjumpaan kedua suku ini. Jawel. Dan di tempat ini dua suku bertemu dan mereka buat damai. Ini damai, Ya. damai. Di tempat ini, di mana misi akhirnya didirikan, gereja yang pertama sederhana dan juga jenis pastoran sederhana didirikan, tahu, paroki menjadi dan disebut paroki pusat damai. Karena di tempat ini ada perdamaian di antara dua suku. Nah, begitu sejarahnya, ya, luar biasa. Itulah. Paroki didirikan 1 Juli 1955. Ya, 55, dan sejak itu berkembang luar biasa. Memang kemudian paroki punya wilayah cukup besar. Ya. Dan waktu saya datang 1980, paroki sampai ke Skayam. Sebagian yang sekarang sebagian paroki dari Ponti, Jawa, dan sampai ke Tanjung dekat Sosok. Yang sekarang termasuk paroki Sosok. Sesudah paroki didirikan, Pastor Frido dan Pastor Kai mereka tinggal di sini di pusat damai. Sekolah dari Bansu dipindahkan ke pusat damai. Dan sekolah ini sampai sekarang ada, ini SD subsidi, masih dikatakan jadi ada SD subsidi, kemudian lalu juga didirikan SMP. Ini kemudian tahun 1960 Pastor Ewald menjadi pastor paroki, juga seorang kapusin Swiss. Dan pada waktu itu SMP Yos Sudarso didirikan 1960, dan ini menjadi suatu sekolah yang terkenal waktu itu di daerah ini. Dan orang datang dari jauh-jauh menjadi siswa-siswi di sini. Waktu saya datang ke sini 1980, ada lagi ekspansi, dan sejak itu juga sudah didirikan SMA Karya Kasih sekarang dan TK Nazaret. Ini kan itu ada sekarang ada 4 sekolah di pusat ibu kota Kecamatan Parindo. Parindo. Jadi sebagai kecamatan disebut namanya Parindo. Parindo. Tetapi di Parindo lah terdapat kota yang dinamai dengan Pusat Damai ya. Ibu kota Pusat Damai, Kecamatan Parindo. Dan Pusat Damai sendiri di sini ibu kota ada 7 dusun di dalam. Seperti Pusat Damai sendiri, di mana paroki ada. Di sana Tani Jaya, ada di sana Nuriong, ada 7 sampai ke Krosik, 7 di tempat ini. Dan mayoritas Katolik. Baik Pastor, ini nama kan dari dari sejarah ya. Tapi nama itu juga bisa membentuk sejarah ya. Nah, apakah warga kota ini mengingat nama kota ini adalah Pusat Damai, lalu termasuk terdepan mengusahakan damai dan perdamaian? Atau apakah misalnya kalau ada kasus salah beda pendapat, selisih paham, relatif lebih mudah mereka mengusahakan damai mengingat nama tempat ini Pusat Damai?
memang saya bersyukur sebagai pastor paroki karena sikap umat di sini memang berdamai. Itu benar. Sebagai bukti waktu dulu kerusuhan akhir abad yang lalu, waktu itu mereka memang mereka mengungsikan waktu itu orang Madura ke Sanggau, ke tempat lebih aman, supaya di sini tidak ada pembantaian. Hanya satu contoh. Tapi saya juga lihat di kecamatan ini kehidupan bersama di antara agama-agama, di antara suku-suku bisa dikatakan cukup harmonis. Cukup harmonis dan selalu diusahakan lewat perundingan, lewat jalan praktis, saling menerima, memang menjaga damai. Itu memang benar. Itu sikap orang ini, puji Tuhan. Nah, sahabat Ragi Channel, di banyak tempat juga di Indonesia ini orang selalu berusaha menggalang perdamaian, kerukunan, kesatuan. Orang merasa hidup baru lebih nyaman kalau ada kedamaian. Di sini orang ini di kota ini bukan lagi mengusahakan perdamaian dan hidup damai, tetapi di sini pusatnya orang hidup damai. Kota pusat damai.